Yoroban annyeong. Selamat datang di channel ini bersama dengan saya Sonsem. Pada video kali ini kita akan membahas soal insamal. Dalam bahasa Indonesia, insamal artinya bahasa salam. Jadi, aku akan kasih tahu ke kalian semua beberapa ungkapan salam dalam bahasa Korea yang seringkali digunakan. Kalian penasaran bukan? Ayo kita bahas. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kalian ketahui bahwa dalam bahasa Korea ada yang namanya banmal. Banmal merupakan bahasa informal atau bahasa yang kurang sopan. Dan ada juga yang disebut jondenmal atau biasa disebut dengan bahasa formal atau bahasa yang sopan atau bahasa halus. Kita menggunakan banmal ketika berbicara dengan teman akrab atau seumuran, ketika berbicara dengan orang yang lebih muda, atau saat situasinya sangat santai atau akrab. Dan sebaliknya, kita menggunakan jondenmal atau bahasa sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, atau ketika kita berbicara dengan orang yang baru pertama kali kita temui, atau ketika kita berbicara dengan orang yang statusnya lebih tinggi, atau dalam situasi formal atau resmi, dan juga saat ingin menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara kita. Jadi, ketika kalian berbicara atau mengungkapkan salam, kalian harus perhatikan dengan siapa lawan bicara kalian. Langsung saja pembahasannya. Aku akan menjelaskan tentang ungkapan salam dalam bahasa Korea mulai dari informal sampai yang formal. Ungkapan salam yang pertama ada 안녕하세요. 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 Dalam bahasa Indonesia, 안녕하세요 bisa berarti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Jadi, kapanpun waktunya, kalian bisa menggunakan ekspresi ini. Dan annyeonghaseyo juga termasuk dalam bahasa formal. Jadi kalian bisa mengungkapkannya atau mengucapkannya kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang kita hormati. Atau bisa juga kepada orang yang baru pertama kali kalian kenal. Yoroban annyeonghaseyo. Ungkapan berikutnya ada annyeongha십니까? annyeongha십니까. Kata annyeongha십니까 itu artinya sama dengan annyeonghaseyo, yang berarti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Yang membedakan adalah bentuk ini merupakan bentuk yang sangat formal, sehingga bisa digunakan ketika mengungkapkan salam kepada orang yang sangat kita hormati atau kepada orang yang kedudukan sosialnya lebih tinggi daripada kita. Kata annyeongha십니까 digunakan ketika saat berada di kantor atau bisa juga digunakan saat menyapa rekan bisnis, atau juga bisa digunakan ketika sedang melakukan presentasi di depan umum. Contohnya, saat kita mau nyapa bos misalnya, 사장님, 안녕하십니까? Ungkapan salam berikutnya ada 안녕, 친구 안녕, 얘들아 안녕, 유나 안녕. Dalam bahasa Indonesia, kata annyeong bisa berarti hai atau halo. Ungkapan salam ini termasuk ke dalam bahasa kasar atau informal, atau merupakan bahasa yang kurang sopan. Jadi, kalian hanya boleh menggunakan ungkapan ini kepada yang usianya lebih muda atau teman yang sudah kalian anggap akrab. Apabila kalian bertemu dengan orang yang baru pertama kali kalian temui, dilarang untuk menggunakan ungkapan ini karena akan dianggap tidak sopan.
Sekarang kalian sudah mengenal ungkapan salam dalam bahasa Korea, yaitu annyeonghaseyo, annyeong, dan annyeonghasimnika. Ketiganya punya arti yang sama. Bisa berarti halo, hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Yang membedakan ketiga ekspresi ini adalah hanyalah bentuk formalitasnya saja. Kata annyeong masuk ke dalam bentuk yang informal. Kata annyeonghaseyo termasuk ke dalam bentuk yang formal. Sedangkan annyeonghasimnika termasuk ke dalam bentuk yang sangat formal. Selain kata ungkapan salam annyeonghaseyo, annyeonghasimnika, dan annyeong, aku akan kasih tahu kalian ungkapan yang sering digunakan saat akan pergi atau akan berpisah. Ungkapan salam perpisahan yang pertama adalah annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Dalam bahasa Indonesia, annyeonghi gaseyo bisa berarti selamat jalan, atau bisa juga berarti sampai jumpa. Tapi ekspresi ini hanya diucapkan oleh orang yang masih tinggal di suatu tempat kepada orang yang akan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, orang yang akan meninggalkan tempat tersebut akan menjawabnya dengan annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Kalimat ini artinya adalah selamat tinggal, di mana kalimat ini akan diucapkan oleh orang yang akan meninggalkan suatu tempat. Kedua ekspresi tadi, annyeonghi gaseyo dan annyeonghi gaseyo, merupakan bentuk formal. Jika mau menggunakan bahasa informal atau banmal, kalian bisa menggunakan kata jalga, jalga. Kalimat ini, kalau diterjemahkan secara harfiah, akan diartikan sebagai pergilah dengan baik. Karena jalga adalah kombinasi dari dua huruf, yaitu jal dan gada, di mana jal artinya dengan baik dan ga atau gada artinya pergi. Jadi, jalga bisa kita terjemahkan sama dengan annyeonghi gaseyo. Karena jalga ini bahasa kasar atau bahasa banmal, jadi bisa diartikan sebagai dadah, atau sampai jumpa. Ataupun bisa juga diartikan hati-hati di jalan ya, seperti kata annyeonghi gaseyo. Ekspresi jalga juga diucapkan oleh orang yang masih tinggal di suatu tempat kepada orang yang akan meninggalkan tempat tersebut. Lalu, apa yang diucapkan oleh orang yang akan meninggalkan tempat tersebut? Orang itu bisa merespon dengan ekspresi 잘 있어. 잘 있어. Kalimat ini diterjemahkan sama dengan annyeonghi gaseyo, yang berarti dadah, atau selamat tinggal. Berikutnya, aku akan kasih tahu ke kalian ungkapan salam yang digunakan saat bertemu seseorang. Kata pertama ada 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. Kata ini mempunyai arti senang jumpa dengan Anda. Atau bisa diartikan juga ini pertama kalinya jumpa dengan Anda. Dan mengindikasikan bahwa si A baru pertama kali bertemu dengan si B. 처음 뵙겠습니다 juga termasuk ke dalam bentuk sangat formal. Jadi bisa digunakan kepada orang yang sangat kita hormati atau kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Dan ekspresi ini digunakan pada pertemuan resmi atau formal. Untuk situasi yang lebih umum, kalian bisa menggunakan ekspresi 만나서 반갑습니다. 만나서
반갑습니다. Kata ini mempunyai arti senang bertemu dengan Anda dan juga termasuk ke dalam kata yang formal. Namun, kata ini bisa digunakan ketika situasi santai maupun formal. Sekian dulu materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.